Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Ideal Madinah. Hari ini saya akan menampilkan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Mohon umpan balik dari semuanya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Epul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Pak Budi. Gimana kabar Pak Budi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Epul, hari ini kita akan praktek coaching ya. Iya, betul. Mohon izin saya akan jadi pengamat Iya. pada kegiatan praktek coaching Pak Epul dan juga dengan Pak Dadang nanti ya. Siap. Nah sebelum kita mulai ada kegiatan supervisi dulu nih ya. Siap. Yang pertama ini rubrik penilaian untuk percakapan coaching Pak. Nanti silakan bisa dipelajari ya. Lanjutin dulu. Baik. Nah kemudian berikutnya nih Pak, kira-kira kompetensi coaching apa aja nih yang ingin Pak Epul kembangkan? Baik, ini mungkin praktik coaching pertama saya Pak Budi. Dalam praktik coaching ini kan nanti ada Pak Dadang sebagai coach saya, guru saya. Ada hal yang perlu saya persiapkan, tentu saja pertama presence saya, kehadiran saya ketika berdiskusi dengan beliau. Kemungkinan itu juga perlu saya latih. Yang kedua adalah saya perlu berlatih dalam pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot sehingga nanti alur tirtanya bisa berjalan dengan baik, karena konsep coaching ini kan kita menggunakan alur tirta. Itu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Nah harapannya bagaimana pertanyaan itu bisa berbobot dan bisa membangun peningkatan dari si coach, sehingga coach akan berkembang dengan baik dan menghasilkan solusi atau rencana dari dirinya sendiri, sehingga guru-guru saya lebih kreatif gitu Pak Budi. Kalau yang secara spesifik Pak, apa nih yang ingin diobservasi oleh Pak Saiful sendiri secara spesifiknya dari kegiatan latihan coaching ini? Oke, dari latihan coaching ini yang pertama adalah dari saya sendiri, posisi sebagai coach adalah berarti untuk yang ingin saya kembangkan adalah melemparkan pertanyaan yang terbuka dan berbobot. Sepertinya itu perlu banyak latihan. Yang kedua dari coachingnya sendiri tentu saja yang pertama mengembangkan bagaimana pertama coach itu berani untuk bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri dan menyampaikan solusi-solusi yang ingin beliau kerjakan. Baik, luar biasa Pak Saiful. Kalau begitu selamat mempraktekkan bersama Pak Dadang nanti Pak ya, dan mohon izin nanti saya sambil memantau dan mengamati dan sekaligus saya juga pun belajar nanti. Nanti mohon umpan baliknya juga. Siap, baik, selamat mempraktekkan. Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dadang. Pak Dadang, silakan. Duduk Pak Dadang. Iya. Gimana Pak Dadang? Kabarnya gimana Pak Dadang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebaliknya Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah Baik. sehat Pak Dadang. Gimana Pak Dadang? Kemarin sudah WA saya katanya ada mau disampaikan, ada mau diskusikan hari ini. Ya, silakan Pak Dadang ceritakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan saya Pak. Ya. Alhamdulillah hari ini juga lagi lowong ya? Lagi ya. Biasanya ada jadwal rapat, hari ini nggak ada. Masya Allah. Silakan Pak Dadang. Jadi begini Pak, terkait dengan pembelajaran Pak ya, bahwa ketika saya mengajar ada satu anak yang mengganggu pembelajaran sekelas Pak. Satu anak mengganggu pembelajaran satu kelas. Betul. Mengganggu secara tidak langsung tidak, secara destruktif tidak, tapi dia lebih ke harus mendapatkan perhatian yang khusus dari saya gitu ya. Kalau saya misalkan fokus kepada anak ini, maka yang sekelas terjadi terkorbankan gitu. Anak ini punya karakter satu, sering ngantuk, sering tidur, sering main game di laptopnya atau di HP-nya, atau ngobrol dengan teman dekatnya gitu kan. Berarti mengganggu secara pasif kali ya, karena untuk dirinya sendiri gitu ya. Betul, tidak destruktif, mengganggu dalam artian eksklusif gitu ya, merusak seperti itu. Nah
satu sisi kita harus menyampaikan pelajaran ke semua orang, ke sekelas di kelas gitu kan. Tapi sisi lain juga kita kasihan juga dia menjadi seorang siswa ini menjadi tidak belajar begitu. Nah mungkin Bapak punya solusi untuk mengatasi ini. Oke, pertama yang ingin kita fokuskan Pak Dadang ini pada tujuan pembelajarannya, strategi pembelajarannya, atau penanganan siswanya Pak Dadang? Lebih ke sebenarnya sih lebih kedua hal Pak. Kedua hal. Pertama strategi belajar di kelas, kedua penanganan siswanya. Strategi dan Penanganan. penanganan. Oke, Pak Dadang. Mungkin biar saya bisa paham bagaimana cara menanganinya, kita bareng-bareng ya Pak Dadang ya. Cara menangani siswa dan strategi pembelajarannya. Yang perlu nanti diceritakan Pak Dadang itu anak ini seperti apa, coba dijelaskan. Kemudian sekolah dan Pak Dadang sendiri memahami si anak ini sudah sejauh mana? Oke. Silakan. Anak ini memang sepertinya ada sesuatu hal yang harus diseriusi ya, dalam hal kedewasaan berpikir gitu kan. Kedewasaan berpikir. Kemudian kematangan bersikap sosial gitu kan. Cenderung dia asik dengan dirinya sendiri. Asik dengan sendiri. Iya, asik dengan dirinya sendiri gitu kan. Ya sehingga dia kalau maunya ngantuk ya ngantuk, kalau maunya tidur, kalau mau yang gini yang gini, kalau mau ngobrol gitu. Semaunya jadinya. Seperti itu semuanya. Cuman semuanya itu tidak destruktif gitu. Tapi kami secara ngajar menjadi terganggu juga dengan perilaku seperti itu. Kalau menurut Pak Dadang sendiri dan mungkin dari penanganan sekolah, si anak tersebut ini termasuk berkebutuhan atau normal? Karena penanganannya pasti berbeda Pak Dadang. Tahap yang sudah kami lakukan adalah kami melaporkan kepada wali kelas, kemudian wali kelas juga menyampaikan kepada BK dan BK pun memproses dan kemudian dia bahkan merujuk ke psikolog ya. Dan kemudian ketika udah sampai ke psikolog pun psikolog pun enggan untuk menyampaikan secara langsung karena mungkin ada faktor X-nya gitu, takutnya psikolog enggan menyampaikan secara langsung hasilnya ke orang tuanya. Berarti selama ini sekolah belum tahu ya, wali kelas sama guru belum tahu ya. Indikasi ke arah sesuatu hal itu sudah ada gitu kan. Nah cuman kan perlu ada option kedua gitu, artinya maka kemudian si psikolog ini memberikan ajuan rujukan kepada orang tuanya agar diobservasi lagi oleh lembaga psikologi yang lain, gitu. Saya mau tanya Pak Dadang, kira-kira usaha apa saja sudah dilakukan guru mapel Pak Dadang sama wali kelas untuk bisa mengetahui secara konkret psikologis dari si anak tersebut? Kira-kira apa yang sudah diketahui dan apa yang akan dilakukan? Yang kami lakukan adalah dengan tentunya dengan menangani kasus per kasus ya. Kalau misalkan dia lagi motivasinya kurang baik, kita dorong. Ketika dia tidur di kelas kita bangunkan. Ketika dia mengganggu temannya juga kita redakan. Cuman seperti itu yang hanya sebatas yang bisa saya sampaikan. Cuman kan kita tadi sudah sampaikan kepada psikolog ya. Nah psikolog juga yang di sekolah itu sudah mengatakan ini ada orang yang berkecenderungan ke berkebutuhan khusus gitu Pak. Kecenderungannya. Nah cenderungannya bukan, jadi harus ada penanganan khusus nih sebenarnya katanya. Nah tapi katanya juga BK sudah menyampaikan dia sudah ditangan oleh psikolog lembaga yang lain, tapi orang tuanya tidak terbuka untuk menyampaikan hasilnya. Tidak terbuka untuk menyampaikan hasilnya. Berarti ada misinformasi ya. Betul. Oke. Dengan adanya informasi yang tidak lugas atau tidak terbuka oleh orang tuanya, kira-kira apa yang akan dilakukan sekolah dan Pak Dadang sendiri? Mungkin membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan orang tuanya. Membangun komunikasi terbuka. Contohnya dengan cara apa Pak Dadang kira-kira? Misalnya dengan senantiasa membangun komunikasi terbuka ya, home visit. Kita melakukan home visit ke rumahnya. Sudah pernah dilakukan Pak Dadang? Oleh
Saya sendiri belum, tapi wali kelasnya sudah. Wali kelasnya sudah. Mungkin nanti Karena saya guru pelajaran. iya bisa berbagi informasi juga berarti ya. Betul, betul, betul. Oke, Pak Dadang, ini kan kita udah tahu nih permasalahannya si anak tersebut punya masalah di psikologisnya, ada kecenderungan berkebutuhan, tapi memang secara terbuka klinisnya seperti apa kan Pak Dadang perlu komunikasi dengan wali kelas dan dengan orang tua. Jadi betul sekali, salah satu caranya dengan home visit. Betul. Nanti mungkin karena keterbukaan ini kan butuh yang namanya personalisasi, artinya mungkin ada kekhawatiran dari orang tua menyampaikan informasi. Kalau kaitannya dengan informasi klinis anak berkebutuhan nanti akan mengganggu sosialisasi anaknya di sekolahan. Ini berarti perlu diantisipasi. Tapi Pak Dadang sebagai guru mapel dan nanti harus kolaborasi dengan BK dan wali kelas juga harus tahu si anak ini bagaimana cara penanganannya biar nanti penanganannya juga lebih baik. Nah, kalau menurut Pak Dadang sendiri, tadi sudah Pak Dadang menyampaikan rencananya nanti akan home visit salah satunya, mungkin nanti kerjasama dengan wali kelas ya Pak Dadang ya, tentu saja ya, nggak mungkin sendiri. Nah, kira-kira setelah nanti home visit dengan wali kelas, apa lagi yang akan Pak Dadang lakukan? Setelah home visit, jika memang kita sudah tahu bahwa memang posisi anak di ADHD misalnya, yang cenderung ke asik ke dunia sendiri, kurang fokus, maka kita akan minta langkah terbaik dari sekolah. Apakah anak ini cocok untuk digabungkan dengan anak seumumnya atau memang dia suruh homeschooling gitu, seperti itu. Homeschooling itu solusinya. Karena kalau dipertahankan di sekolah pun, tapi ini masih asumsi awal ya, masih awal. Tapi kalau misalkan memang ini anak, karena ini masih dalam penanganan sekolah kita dan Pak Dadang sebagai guru mapel mungkin masih diusahakan untuk bisa menangani. Betul, insyaallah. Nah, sebelum berpikir untuk homeschooling, mungkin kira-kira langkah-langkah apa saja setelah diketahui keterbukaan informasi dari orang tua, kemudian informasi sudah didapat, kira-kira Pak Dadang mau ngapain lagi nih? Nah, mungkin sebelum saya tahu dari orang tuanya hal yang sebenarnya, itu kan, maka yang mungkin yang biasa saya lakukan adalah sekarang meminimalisir daripada gangguan ke anak yang lain gitu. Gangguan ke anak ke anak yang lain. Jadi intinya satu prinsip saya adalah ketika saya mengajar, anak yang lain yang 24 orang itu tidak terganggu oleh satu orang gitu kan. Dan kemudian yang kedua, menangani secara pribadi, secara personal dengan anak itu bila terdapat pelajaran-pelajaran yang kurang, itu menangani secara pribadi gitu kan. Jadi isi satu anak yang punya masalah ADHD ini ditangani secara khusus. Betul. Bukan di dalam kelas secara klasikal ya. Betul. Karena Pak Dadang tidak ingin mengorbankan yang 24 siswa yang banyak itu. Betul. Oke. Kalau menurut Pak Dadang sendiri, kalau dikasih rentang penilaian 1 sampai 10, kira-kira Pak Dadang pada posisi mana nih dalam strategi pembelajaran berfokus pada yang banyak ini? Kalau untuk berfokus pada yang banyak, kaitannya dengan yang satu ini, yang itu kan, insya Allah sih udah 8 ya. 8. Udah 8. Tapi penanganan yang satu ini saya baru 5. Yang satu anak ini baru 5 ya. Karena saya lebih fokus ke yang banyak daripada yang satu gitu. Berarti nanti dengan tadi salah satu solusi yang Pak Dadang sampaikan, home visit, keterbukaan dan cara penanganan itu sudah bisa memperbaiki yang penilaian 5 ini ya. Insyaallah. Kira-kira ini kapan dilakukan nih Pak Dadang? Mungkin besok lah insyaallah kita laksanakan. Besok, ya, karena ternyata sudah ada pencerahan gitu insyaallah. Jadi Pak Dadang sekarang gimana nih dengan diskusi kita yang tadi kurang lebih 10 menit, kira-kira apa yang Pak Dadang dapatkan dan kira-kira apa yang akan Pak Dadang kerjakan ke depannya? Ya, sebagaimana tadi Bapak sampaikan, bahwa rencana aksi kami ke depan adalah tindak lanjut. Yang pertama adalah memperjelas masalah kepada wali kelas. Yang kedua, mencari laporan dari BK dengan lebih nyata, dengan lebih jelas, lebih konkret, supaya bisa memetakan benang merahnya. Kemudian juga kami akan visit untuk menggali informasi lebih dalam kepada orang tuanya dan lebih
membuka hati dan pikiran untuk bisa agar orang tua terbuka juga kepada kita, sehingga titik persoalannya kita bisa selesaikan dengan bersama-sama. Ya, luar biasa Pak Dadang. Ya. So, ini bisa Pak Dadang lah kerjakan dengan tim BK dan wali kelas ya. Amin. So, nanti kalau sudah mulai dilakukan semacam penanganan, nanti silakan ceritakan kembali dengan saya. Siap. Ada lagi mau disampaikan Pak Dadang? Cukup. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Dadang ya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum Pak Epul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Pak Budi, alhamdulillah sehat Pak Budi. Gimana tadi praktek coachingnya lancar? Alhamdulillah kalau kita dulu di sini memang pastinya banyak kekurangannya ya. Masih kita butuh umpan balik seperti apa? Mungkin apa yang saya pikirkan terlewati. Seperti itu. Baik, tadi pada saat mengamati, alhamdulillah tadi pada saat supervisi yang Pak Epul sampaikan itu sudah muncul ya. Nah kemudian apa saja sih tadi kalau